Baiklah, di video yang kedua ini kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat program untuk membaca data KeyPad tadi dan menampilkan data tersebut di LCD. Oke, seperti biasa, new file, new project. Oke, yes. Oke. Oke, seperti biasa kita menggunakan ATmega 8535 dengan clock 8 MB. Kemudian perlu kita atur adalah yang pertama port A itu kita hubungkan ke keypad. Nah, di port A itu berarti bit 0 tadi kita berikan sebagai output di mana nilai output value-nya kita berikan logika 1. Karena yang akan bergantian kita berikan logika 0, maka standarnya kita berikan dulu semua logika 1 outputnya. Kemudian bit 3, 4 dan seterusnya akan kita gunakan sebagai input. Nah, maka kita kasih pull up, artinya sebelum ada pemeriksaan data input, maka yang masuk ke dalam input adalah logika 1. Oke. Ini pengaturan port. Kemudian port B. Port B ini tidak kita atur karena ini terhubung dengan LCD. Oke, sekarang kita enablekan LCD. Kemudian kita akan menggunakan LCD yang 16x2. LCD kita hubungkan dengan port B, maka ini kita rubah ke port B. Program generate 7 exit. Oke, keypad sudah ada, kita timpa saja lagi namanya keypad. Yes. Oke, keypad kalau belum ada silakan dikasih nama keypad. Oke. Kemudian kita tambahkan, kita nanti akan menggunakan perintah sprintf, maka perlu kita tambahkan sebuah headernya, yaitu adalah stadio.h. Kemudian kita akan menggunakan variabel, dua variabel. Yang pertama kita gunakan variabel a dan b. B. Nah, sementara B ini akan kita gunakan sebagai tempat penyimpan data dari A yang sudah dirubah dalam bentuk kode ASCII, di mana nanti ini kita perlukan nanti ketika kita akan menampilkan data di LCD. Nah, ini sudah kita jelaskan dulu waktu kita membahas tentang LCD. Baiklah, nah, dalam pembuatan program, kita langsung ke pembuatan program. Yang pertama, seperti kita sampaikan tadi, prinsip kerjanya adalah kita berikan dulu di satu kolom, di masing-masing kolom itu kita berikan 0 secara bergantian. Oke, yang pertama kita berikan 0 port A titik 0 sama dengan 0. Nah, berarti ini kita berikan di kolom yang pertama. Kita berikan 0, sementara di kolom yang kedua kita berikan logika 1. Kolom yang ketiga kita berikan logika 1. Nah, artinya kita hanya memberikan 0 pada kolom yang pertama, sementara kolom yang kedua dan kolom yang ketiga kita berikan logika 1. Nah, terus apa yang kita lakukan? Kita akan mengecek pada baris A, B, dan C, dan D ini, manakah yang kita temukan input yang berlogika 0. Nah, perintahnya adalah dengan if pin, kita mulai pin B titik 3. Tapi apakah sama dengan 0? Kalau seandainya pin B titik 3 sama dengan 0, berarti itu adalah A yang ditekan. Angka 1 yang ditekan. Kita simpan A sama dengan 1. Jadi kita simpan, berarti ini untuk menandakan bahwasanya kalau pin B titik 3 sama dengan 0,
berarti itu adalah angka 1 yang ditekan. A sama dengan 1. Oke. Kemudian LCD, go to XY, kita akan tampilkan di XCD. 0,0 berarti kita akan menampilkan pada kolom pertama, baris pertama, kemudian LCD, kita pakai perintah, LCD, kita tambahkan kita sprintf d, oke, ini berarti perintah sprintf ini adalah berfungsi untuk merubah data yang ada di A tadi, merubah menjadi kode ASCII dan disimpan di B. Oke, kita akan tampilkan LCD puts. Oke. Berarti seharusnya ketika pin B titik 3 sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka itu artinya angka 1 ditekan. Nah, maka 1 ini akan kita tampilkan di sini. Oke, satu program ini coba kita build dan kita akan lihat apakah betul akan ditampilkan angka 1 ke LCD. Oke, tidak ada errors. Sambil keypad, kita ambil keypad. Frekuensi sudah 8. Oke, sekarang coba kita jalankan. Ini sepertinya ada terjadi kesalahan. Coba kita lihat lagi. Buat A titik. Nah, ini sebetulnya adalah pin A bukan pin B. Nah, ini terjadi kesalahan karena LCD terhubung ke port B, sementara yang keypad tadi terhubung ke port A. Coba kita jalankan lagi. Oke, tidak ada. Oke, nah, Anda lihat ketika kita tekan angka 1 maka akan tampil 1. Kenapa? Ini 0. Anda bisa lihat 0 ya, 0 itu diberikan cuma pada kolom pertama saja. Maka ketika 1 kita tekan, Anda bisa lihat ini warna biru, ini juga warna biru. Ini warna biru, ketika dikatakan itu warna biru, itu artinya apa? Saat 0 yang tadi kita berikan pada kolom, itu terbaca pada baris A, sehingga ditampilkan angka 1. Oke, kita lanjutkan programnya. Kita lanjutkan program untuk yang lain. Untuk yang lain kita tinggal copy paste saja lagi. Nah, kita tinggal copy paste. Bagaimana jika kita copy paste yang ini? Pin A titik 4 lagi yang 0. Nah, kalau pin A titik 4, kalau pin A titik 4 yang 0, pin A titik 4 ini terhubung dengan baris ke B. Nah, berarti sebetulnya yang ditekan adalah angka 4. Nah, kita tinggal mengganti di sini angka 4. Begitu seterusnya. Kalau seandainya pin A titik 5, yang 0 berarti itu yang ditekan adalah angka 7. Tinggal kita ganti A-nya sama dengan 7. Oke. Kemudian jika pin A titik terakhir adalah pin A titik 5, pin A titik 6, berarti yang ditekan adalah bintang. Nah, kalau ini kita ingin menampilkan bintang, tinggal dibuat saja nih bintang. Ini nggak perlu kita simpan, karena langsung saja bintang kita buat. Ya, dan bintang. Oke. Kita langsung saja tampilkan.
Oke, tampilkan bintang ya, menampilkan bintang. Oke, kita jalankan coba. Oke, no errors. Coba kita cek. Oke, coba kita tekan angka 1. Oke, sudah betul. Angka 4 sudah tampil angka 4, angka 7, kemudian bintang. Oke, nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Seperti yang katakan tadi, kalau ini sudah selesai, sebetulnya kita tinggal copy paste. Jadi ini sudah selesai untuk kolom yang pertama. Oke. Ctrl C. Kita akan selesaikan untuk kolom yang kedua. Nah, untuk kolom yang kedua, berarti nolnya kita ganti. Di sini kita berikan 1, nolnya kita berikan di sini. Nah, kemudian, berarti kalau pin A.3 yang ditekan, jadi kalau pin A pada kolom 2, jika ditekan pin A.3 ditemukan angka 0 di sini, berarti itu yang ditekan adalah angka 2. Nah, berarti ini adalah di sini kita simpan adalah angka 2. Ini angka 5. Ini adalah angka 8. Kemudian yang ini adalah angka 0. Nah, oke, kalau 0 seperti biasa, kita harus pakai kembali pakai ini. C. Angka 0. Kalau kita jalankan, dijalankan, angka 2, angka 5, angka 8, angka 0, bintang, 7, 4, dan 1. Nah, dan yang terakhir, untuk kolom yang terakhir, kita juga sama. Kita bisa ganti, bisa tinggal copy paste. Kita tinggal copy paste yang tadi. Copy paste. Ctrl C. Kita ganti posisi 0 ini 1 oke, ini posisi 0 kita berikan ke port A.2. Nah, kemudian jika pin A.3 yang terdeteksi 0, berarti sebetulnya yang ditekan adalah angka 3. Nah, maka ini kita ganti dengan angka 3. Ini kita ganti dengan angka 6. Kemudian ini kita ganti angka 9. Ya. Angka 9. Kemudian yang terakhir kita ganti dengan tanda pagar. Oke. Oke, kalau kita jalankan. Oke, kalau kita jalankan tidak ada error. Oke, kalau kita jalankan. Angka 1, angka 2, angka 3, maka semua keypad, semua tombol pada keypad ini itu sudah bisa kita tampilkan. Semua tombol pada keypad itu sudah kita tampilkan. Nah, baik itulah cara scanning keypad. Bagaimana kita membaca data keypad, kemudian menampilkannya pada LCD. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.